Shalom buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan hari ini. Kita bisa datang beribadah walaupun secara online. Kita berterima kasih atas pertolongan Tuhan, baik secara kesehatan. Baiklah saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita melihat bagaimana keajaiban Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kidung pujian diambil dari PPK nomor 246. Ajaib Kau Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih.
sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Bapa yang baik, pada hari adalah bulan Agustus. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Bapa. Berikan kami hikmat untuk di dalam pelayanan kami. Berikan kami hati untuk bisa melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Itu adalah suatu berkat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri di tempatnya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Baiklah saudara ibu terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan judul Padang Gurun Menjadi di Taman Tuhan. Saat ku berbeban
Kita membacanya secara bertanggapan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, kita membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu sekalian ayat yang ganjil. Nanti pada ayat yang ke-18 kita membacanya bersama-sama. Baiklah, kita simak Alkitab kita masing-masing dengan perikop perlengkapan rohani ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pertopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat ke-18 kita bacanya bersama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam memuji Tuhan. Yesus,
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang kami percaya, Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Mari biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami, menerjemahkan firman bagi kami, dan biarlah Engkau pimpin hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya. Dan bersama-sama kami umat-Mu yang akan mendengarkan akan firman-Mu ini, sungguh kami boleh diberkati. Kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Prajurit Kristus. Bicara tentang prajurit, saudara kasih Tuhan, itu tidak asing lagi bagi kita. Nah, saudara, saya telah membaca sebuah janji atau sumpah dari para TNI ketika mereka menyelesaikan masa studi mereka, pelatihan mereka. Ketika sudah ditetapkan waktunya, maka mereka akan diwisuda setelah itu, ya. Dan ada janji yang akan mereka ungkapkan, ya, yang merupakan komitmen mereka di dalam menjadi anggota TNI. Nah, saya tidak membaca semuanya, tetapi saya hanya membaca 5 butir janji TNI. Yang pertama, mereka isinya begini: setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin. Ketiga, taat penuh kepada atasan dan tidak membantah perintah atau putusan. Yang keempat, menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, memegang rahasia ketentaraan sekeras-kerasnya. Saudara Tuhan, ketika saya membaca janji yang merupakan sumpah mereka ini, sungguh luar biasa. Itu menyatakan bagaimana mereka tunduk kepada apa yang menjadi atasan mereka. Mereka harus taat dan penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kerelaan. Mereka melakukannya dengan jiwa raga mereka. Mereka persembahkan untuk bangsa dan negara. Saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya ke 1 sampai dengan ayat ke-7. Ini adalah surat Rasul Paulus yang diberikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saudara kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, diperkirakan bahwa pada saat itu dia sedang mengalami hari-hari terakhirnya, karena tidak lama lagi akan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang cukup kejam. Jadi dia sedang mengalami hari-hari terakhirnya senasib Tuhan. Tetapi dia mengirimkan pesan-pesan ini, surat-surat ini, nasihat-nasihatnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, dan termasuk jemaat yang dipimpin oleh Timotius sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius sebagai hamba Allah, sebagai orang yang dipercayakan, orang yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, untuk menggembalakan jemaat, untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam firman Allah. Jangan pernah gentar, tetapi biarlah engkau kuat, biarlah engkau berani di dalam mengemban tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepadamu. Nah, saudara Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia menggambarkan kehidupan orang percaya, orang-orang yang telah dimenangkan bagi Kristus Yesus, bahwa mereka harus hidup sebagai seorang prajurit, ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti prajurit, itu yang pertama. Yang kedua, ya, seperti seorang olahragawan, dan yang ketiga seperti seorang petani. Nah, apa maksudnya? Firman Tuhan ini serta Tuhan berbicara kepada Timotius dan kepada kita pada hari ini. Nah, mari kita merenungkan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang atau prajurit Kristus yang baik, yang berkenan kepada
Tuhan Yesus. Nah, sermasi Tuhan, hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, orang Kristen, sebagai prajurit Kristus. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus taat dan rela berkorban. Kita harus taat dan rela berkorban. Nah, sebagaimana para anggota militer negara kita tadi, dan dimanapun semasa Tuhan, mereka punya janji seperti ini: taat kepada negaranya, taat kepada peraturan, taat kepada hukum semasa Tuhan yang sudah diberlakukan. Maka demikian juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Menjadi pengikut Kristus, apakah mudah? Tentunya tidak mudah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak mudah. Bukan perkara mudah menjadi orang yang percaya. Tetapi sama Tuhan, kita perlu memahami bahwa ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Sebagai seorang anak, sebagai seorang prajurit, yang harus kita lakukan adalah tunduk, taat terhadap perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kita? Yaitu melakukan apa yang benar. Apa yang menjadi perintah yang dipesankan Tuhan kepada kita supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melakukan kebenarannya. Dan dikatakan sama-sama bahwa kita ini sebagai seorang pahlawan, ya, sebagai seorang prajurit, di mana kita harus memenangkan sebanyak-banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran Injil. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita harus taat dan bahkan siap menderita. Sebagai seorang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, menjadi prajurit itu harus siap siaga, siap sedia. Sebagaimana seorang militer serahasi Tuhan, ketika mereka dipanggil sewaktu-waktu, mereka harus bergerak. Mereka harus bisa meninggalkan keluarga mereka. Dan bahkan pun kalau istrinya sedang melahirkan, dia harus taat kepada komandannya. Ketika panggilan ada yang harus dikerjakan, ada peperangan yang harus diikuti, maka mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Nah, salah satu yang mereka alami di dalam perjalanan hidup mereka, demikian juga kita. Ketika kita sebagai orang Kristen harus memperhatikan apa yang menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus taat pada perintah dan ketetapan-ketetapan Allah untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh dalam iman percaya kita. Kita tidak boleh digoyahkan oleh berbagai-bagai pengajaran yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh terombang-ambing dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan yang begitu menyakitkan pada saat ini, tetapi firman Tuhan kepada kita, dia mengatakan kita harus taat dan tunduk kepadanya. Kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan kepada kita bahwa musuh kita bukanlah manusia, bukanlah saudara-saudara seiman kita, bukanlah saudara yang tidak seiman dengan kita. Tetapi di dalam Efesus pasal 6 tadi, ayatnya yang ke-10 dan sampai dengan ayat ke-12. Saya hanya membaca ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi dikatakan kepada kita bahwa itulah musuh-musuh kita. Ada banyak musuh yang perlu kita perangi. Jadi kita bukan gandar di depan untuk melawan musuh-musuh yang ada di sekeliling kita, khususnya berbicara tentang kalau ada peperangan. Tetapi kita menjadi gandar di depan ketika kita hidup di dalam kebenaran.
menegakkan iman kita, melawan tipu muslihat iblis yang hendak menjatuhkan manusia. Ya, saudara kasih Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi prajurit yang dikenan oleh Tuhan. Maka kita harus hidup disiplin, hidup dengan disiplin. Nah, saudara kasih Tuhan, baru-baru ini kita mendengar ada anak bangsa Indonesia yang memperoleh medali emas atas perjuangan mereka, perolehan mereka menang atas perlombaan bulu tangkis. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika mereka dinyatakan bahwa menang, maka mereka berpelukan, mereka senang sekali, dan apalagi setelah itu mereka dikalungi akan penghargaan tersebut. Mereka senang sekali, tentunya orang tua mereka senang, keluarga mereka dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, mereka senang sekali. Kita sebagai warga negara juga bersyukur, bersukacita, apalagi di dalamnya ada anak Tuhan yang bisa membawa nama bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, ketika mereka memperoleh medali emas itu, apakah semudah apa yang kita lihat? Terima kasih Tuhan, tidak. Mereka melalui proses yang begitu panjang. Mereka harus dilatih, didisiplin oleh pelatih mereka. Mereka harus mengikuti instruksi-instruksi para pelatih. Pelatihnya mengatakan A, mereka harus mengikutinya. Mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Jadi dengan gigih mereka harus melakukannya, sehingga hasilnya memuaskan sekali. Karena perjuangan mereka yang tidak mudah. Nah, begitu juga kita sebagai Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus hidup mendisiplinkan diri kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir kita. Seperti ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya ke-8, dia mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Nah, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus bisa mengatakan demikian. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Dia sudah memelihara imannya, dan sekarang dia akan menerima mahkota kebenaran dia yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadaku. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa juga mengatakan demikian seperti Rasul Paulus? Maka kita harus siap sedia, digembleng, didisiplin, dilatih sedemikian rupa. Bagaimana supaya kita bisa akhirnya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya didapatkan sebagai orang yang berkualitas, orang yang berintegritas. Tentunya saudara kasih Tuhan, melalui proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, harus kita tunduk. Kita harus memberikan diri kita untuk dilatih oleh Tuhan. Nah, bagaimana latihan-latihan yang harus kita ikuti secara khusus di dalam hal persekutuan kita dengan Tuhan? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara Tuhan berbicara bagaimana kita harus melatih diri kita untuk beribadah, menjauhi yang namanya ajaran nenek tua. Nah, dongeng-dongeng saudara Tuhan, saat ini kita harus memfokuskan diri kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan, melatih diri kita dalam hal beribadah, melatih diri kita dalam hal membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melatih diri kita bagaimana kita bertelut di hadapan Tuhan, berdoa senantiasa. Kita harus melaksanakan itu semuanya. Tentu tidak mudah, tetapi dia mengatakan bahwa manfaatnya, janji-janji dalam ketekunan kita sama Tuhan, ada janji yang sungguh-sungguh kita nikmati hari ini dan untuk masa yang akan datang. Nah, jadi di sini sama Tuhan, kehidupan seorang prajurit
tidak jauh berbeda dari atlet atau olahragawan. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada kita, harus kita mengikuti aturan-aturan disiplin yang benar, supaya di dalam ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak gagal, kita tidak menyesal, tetapi kita akan menjadi pemenang ketika kita didisiplin sama si Tuhan, ya, melalui berbagai persekutuan, ibadah, doa kita, ya, ketekunan kita kepada Tuhan. Maka rohani kita, tubuh rohani kita sedang dilatih, sedang diperkuat, semakin kuat sama si Tuhan, semakin kokoh, semakin berotot, tangguh dalam menghadapi musuh-musuh kita. Karena semakin banyak berlatih, semakin kita bisa disempurnakan oleh Tuhan, semakin kita dimurnikan oleh Tuhan. Bagaikan emas ngasih Tuhan, semakin digosok akan semakin mengkilaplah hasilnya. Jadi kita dituntut untuk hidup benar dan tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus menomorduakan apa yang menjadi keinginan-keinginan hawa nafsu daging kita, keinginan duniawi ini selawasi Tuhan, dan kita harus fokus terhadap apa yang menjadi tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita supaya akhirnya kita bisa mendapatkan kehidupan atau mahkota kehidupan seperti Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku sudah mengakhiri. Ya, sampai kapan Tuhan memanggil kita? Kita mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan ini. Aku sudah memelihara imanku. Kalau sebaliknya serahkan Tuhan, apa yang terjadi? Tentunya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka berilah diri kita untuk dilatih, dibersihkan, dimurnikan sama Tuhan, sehingga kita semakin mungil. Semakin kita ya dilatih, maka kita semakin disempurnakan. Yang ketiga sama Tuhan, ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi prajurit yang berkenan kepada Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Maka yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam ayatnya ke-6 sama Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi bagian yang ketiga, kita harus hidup tekun dan setia. Seorang petani sama Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus, kehidupan seorang petani tidaklah mudah. Mereka bekerja keras, mulai dari mencari lahan yang baik, mencari bibit yang baik. Kemudian ketika mereka sudah menanami bibitnya, maka mereka harus membersihkan. Mereka harus menyemprot, mematikan hama-hama yang bisa saja mematikan akan tanaman mereka. Dan kemudian senasib Tuhan, mereka melewati panas teriknya, hujan, mereka harus siap senasib Tuhan. Oleh karena kenapa? Mereka ingin hasil panen mereka yang baik. Mereka menginginkan buah yang baik. Nah, jadi seorang petani melakukan tugas tanggung jawabnya dengan kerja keras. Nah, sehingga ketika masa panen, wah, ada sukacita yang sungguh meluap di dalam diri mereka. Ketika mereka menikmati hasil panen mereka, misalnya padi, yang misalnya buah-buahan, ada sukacita yang mereka bisa rasakan sama Tuhan. Dan ini hal yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita harus memiliki karakter seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani, seperti seorang prajurit. Ya, dan dia mengatakan kepada kita, orang yang tekun dan setia akan mengalami kekuatan. Mereka akan mengalami kekuatan di dalam mengiring Tuhan. Dan orang yang setia dan tekun di dalam perjalanan imannya, mereka akan menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Orang yang tekun dan setia sampai pada akhirnya, mereka akan mengalami hasil yang berkemenangan, hasil yang membuat mereka bisa berbahagia, orang lain bisa berbahagia, menjadi berkat sermasi Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-10b, dia mengatakan bahwa orang yang tekun dan setia
akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dianugerahi mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia sampai pada akhirnya. Nah, saudara Tuhan, sekalipun dalam pergumulan kita ada banyak hal yang mengguncang iman kita. Ada banyak tekanan, ada banyak penderitaan, ada banyak penolakan yang kita hadapi untuk mencapainya. Ada air mata. Saudara Tuhan, kita jatuh bangun dalam iman kita. Bukan berarti kita harus berhenti, tetapi kita harus justru bangkit ketika jatuh. Segera bangkit supaya kita tidak tenggelam dan tidak selama-lamanya ya jatuh. Tetapi kita harus mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Masalah kita menyia-nyiakan semuanya itu. Jadi saya ngasih Tuhan, di balik usaha kerja keras kita ada hasil yang menanti. Ya, di balik penderitaan para prajurit, para atlet, para petani, ada hasil, ada kemenangan. Dan di balik penderitaan para anak-anak Tuhan, para prajurit Tuhan, para mitra Tuhan, ada kemuliaan yang menanti kita semuanya. Itulah panggilan Tuhan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus telah memberikan teladan bagi kita bagaimana pengorbanannya, bagaimana penderitaannya dia mati, ya. Dia melakukannya sampai di kayu salib. Demi apa? Demi manusia yang dikasihinya. Nah, para prajurit Kristus, ya, supaya tangguh saudara Tuhan, maka kita harus mengenal kehidupan seorang prajurit seperti apa. Kita harus mengenal, belajar dari seorang atlet. Seperti apa perjuangan mereka, seperti apa seorang petani sama Tuhan kerja keras mereka, ya, pengorbanan dan bahkan bagaimana pergumulan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mereka menanam padi atau menanam tanaman-tanaman mereka sama Tuhan. Mereka menghadapi banyak hal, tetapi kita diingatkan bahwa seorang prajurit yang tangguh tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, hal-hal yang lahiriah, tetapi mereka akan tetap semangat. Mereka tidak akan pernah mengeluh saat menghadapi ujian dan tantangan hidupnya. Mereka akan tetap memandang Tuhan yang mempunyai tugas yang mulia tersebut. Jadi sama Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar apapun tantangannya. Karena kenapa? Ya, ada janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita, khususnya di dalam Efesus pasal 6 tadi yang kita baca, pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18, bahwa ada perlengkapan rohani yang Allah berikan kepada kita. Maka kita menghidupinya dan maka kita akan menjadi pemenang. Kemudian yang kedua, ada janji penyertaannya yang abadi, selamanya dia akan menyertai kita. Jadi dalam menjalani hidup kita hari lepas hari di dunia ini, kita tidak seorang diri, tetapi dia ada beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara terus, menerjemahkannya dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit-Mu yang sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepadamu, dan kami siap melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman bagi kami dan ajar kami menjadi pelaku daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan menjalankan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan judul Betapa Hatiku. Benar
persembahan, kami persilakan untuk hambanya memimpin dalam doa. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada hari ini. Karena itu mari kita bersama-sama mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Allah kita, melalui pujian doksologi. Jemaat, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah memimpin serangkaian pelayanan ibadah kami pada hari ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang bersama kepada Tuhan dan menyerahkan untuk persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dari masing-masing persembahan yang kami kembalikan kepada Tuhan, baik persembahan kolekte kami, persembahan syukur kami, persembahan iman kami, bahkan persembahan persepuluhan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan dari berbagai sektor persembahan kami, supaya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang akhirnya boleh layak dipakai untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gerejamu ini. Biarlah melalui berbagai dukungan persembahan yang kami kembalikan kepada Tuhan, maka gerejamu boleh terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyisihkan waktu mereka hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, yang sudah menyisihkan keuangan mereka untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Engkau, Allah yang menjadi sumber segala berkat, akan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap mereka, melalui kekuatan kesehatan yang mereka perlukan dalam kehidupan keseharian bersama dengan keluarga. Tuhan tambah-tambahkan kekuatan kesehatan bagi mereka. Demikian juga dalam berbagai pekerjaan yang mereka tekuni, kiranya Tuhan Yesus akan terus melimpahkan penyertaan, perlindungan, dan bahkan memberikan kelancaran, serta melimpahkan berkat-berkat, sehingga hari lepas hari berkat-Mu akan senantiasa ada bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sukacita melimpah dalam hati pikiran jemaat-Mu, dan syukur juga terus dinaikkan kepada Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami terus berdoa menyerahkan akan seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dari waktu ke waktu, dan terus beri semangat, kuatkan iman mereka, supaya di tengah-tengah segala tantangan, maka jemaat Tuhan akan tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhirnya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mengakhiri serangkaian ibadah ini, dan hamba-Mu mohon berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan pada kesempatan ini. Sidang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Allah. Saudara-saudara, turunlah atasmu kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari.